bagon yang batiak tunggal sampailah kau renyabu. Inunlah tempat mereka jubata kan apa mah. Kuan nang batol surga ko. Panang surga. Surga. Kadek di panca bagonengnya di masa api pencucian. Jubatan au buat matahari jubatan bintang parantika nang sak jujur aja ringan sangat kita jubatan Ngehe diri make bukit Manimak bang. Ina make bukit lain. Karena memang dalam perjalanan ke surga memang yang disebut bukit Manimak menuju surga kan ada namanya Bukit Manimak. Baru urutnya ke Lambah Simulaya. Niti Titi Bajoa. Titi Bajoa kuah. Titi nang sau ketika ya dah batamu, diri ngabarang, aku nak bisa selamat. Tapi walaupun tidak masih sengat-sengat, titi yang di nape batamu, dia masih bisa pulang. Oh, nang mati suri ka istilah itu. Oh, Titi Bajoa. Nape udah nyabarang ka Titi Bajoa. Ana ada tajo barapi kan, nang naraga untuk anak lain. Tajo barapi kemudian ke padang nang luas, padang mungkin le padang Arafah aja udah bisa Muslim ko ba? Gurun. Kuayana nyahuru pada kembarikat. Jagu baboho. Mati paru pasuk lama bagenak. Oh, janggut babohonya? Jagu baboho. Oh, jagu babohonya? Jagu iya juga ke padang rumput bahkan padang luas. Jadi kadek ke padangnya kan padang lama jagu baboho ya. Baboho damai. Ya kan. Pada kembarikan. Jagu baboho di Sauruko memang menghalangi perjalanan yang tadi. Untuk menuju surga. Subaya. Akak kuat timpuruk pasuk kan timpuruk pasuk bang. Timpuruk pasuk kan artinya kan mantunya ke timpuruk kan sakit banget ya pasuk Ya kuat. Anaknya rintangan nih menuju nirwana menuju surga. Diangkat pahau kak. Akak timpuruk pasuk. Bagenak kan ngamak bagenak. Kemudian dia naik ke tamu tengah langit pinang nyuange marasuk langit. Tamu tengah langit kan. Naik ke tamu tengah langit pinang nyuange marasuk langit. Batang kaliriti parajak bulu parang samar. Naik ke ada nambah. Baru ke Pancabagon yang batiak tunggal sampailah kau renyabu. Bagi nak iwe anda tak bolaknya. Tidak sampai kau renyabu. Inunlah tempat mereka jubata kan apa mah. Kuan nang batol surga ko. Surga. Kadek di panca bagonengnya di masa api pencucian. Jadi kalau istilah Katolik, api penyucian. Di kororo para leluhur nang udah nang mati dalam masa dinapi udah sempurna. Jadi ya kau nyabuk yang terakhir. Lalu ada namanya kadek mudiri ranteng baku kok seperti neraka. Jadi di urak nang mati bunuh dirinya, banyak dosanya, ranteng rapuh. Jadi nenek moyang ini sudah mengajarkan kehidupan yang akan datang kolema gambaran mau anda. Jadi memang dah diajarkan. Maka kadek di zaman hari di napi bagama ketika matinya lah diceritakan kepada masyarakat ini perjalanan manusia menuju Subaya. Waktunya lah yang tapi nang dinyabutnya tadi nang banyak-banyaknya tadi kumpulannya tadi Subayat. Hanya Subayatnya banyak tangga-tangga tahapan-tahapan. Tidak sebulus nang dibayangkan surga. Makanya orang pak ketika mati kok ya masih banyak aneh balik istilahnya bayi-bayi mati akan sesuai dengan perjalanannya untuk menuju tadi. Menuju ore nyabuk. Bahkan nang kapawat nang segala jarian naki mani makmin kan.
ke lembah Sinolaya. Au. Abut-abut gak pun nah heran tak kamai bana enak. Au, dama aku kamai ka diri ina Buka ke dunia kan. Cerita apa tadi ada nak nang langsung ke Subayatnya kok itu tinggal cerita Persidaya. Persidaya harus dia kadek dalam Persidaya kok lele kami nang bau gawe baulaknya langsung. Jadi kena ketika baulak itu diri kan ada istilah das pramubut mereka berbagi harta. Jadi diri menarik pirik udah sampai ratusan kawaris diri kuah, mari makan juga sebenarnya apa bentuk sedekah. Bentuk sedekah ketika diri merasa diri kau mampu untuk berbagi kepada sesama. Oh, berbagi rasa wah. Oh. Wah, anehnya sebenarnya esensinya. Au. Maka kadek urang baulak dengan niat untuk ngabawa duit, pasti anak gagas perjalanan baulaknya. Au. Kayak anak bak, Au. Lino kan, ketika masih dapat mana. Tapi kadek ia baulak kok dengan tujuan bukan tadinya Berbagi. Dia pun rezekinya naik juga. Jadi nak nenek diri Arek sudah mengajarkan bahwa berbagi itu penting untuk kehidupannya akan datang. Au. Aksi puasa. Oh, aplikasi buat amal. Au, betul. Bahkan ada istilah yang mubutnya berbagi lepa ulak juga cuma ya cukup bapirik ngamas. Mubut damai bang. Mubut. Tapi ya persi baulak juga. Tetapi ya piriknya bahamas. Saya inginkan rak babut emas. Oh. Masnya setengah gram. Sesuai kemampuan diri lah. Yang penting emas. Ngamas. Oh. Jadi emasnya begini istilah wah yang Oke, istilah asli. Aku dah gawe mubut, gawe dah berbagi harta. Ada orang. Mubutnian. Pokoknya kau lah sangai diri aneh. Jadi kau diri kan dah urak mampu dah sengaja hanya untuk berbagi. Sangai di semakin layak pengorbanan diri, semakin berkatnya artinya semakin aneh. Mampu berarti. Yang akan datang ya semakin baik. Kan urak-uraknya lah nantinya akan jadi awal. Mubutnya bisa dilakukan sanape baulak ke sesudah baulak. Sesudah baulak. Oh, sesudah baulak. Akak baulak atau barage mubut bisa. Oh. Tapi tahapan baulak harus dilaksanakan. Oh. Jadi dah bagi harta jadi pirik baulak pada pane ada kapalnya tapi tetap ada di amas. Amas. Oh. Kalau ada di daya. Oh. Kayak anak berarti dibagi piring dari mana ada emas dari keluarga di nang berhak menerima emasnya saya kira-kira nang kurang mampu berarti lah emas kuali kok. Ya nang misalnya orang tua kamar kepala kan. Jadi orang tua kamar kepala ini pasti ada nang nak mampu kan kehidupannya. Iyalah dibare agar merasakan lemel iya make amas. Jadi dari dia banyak diajarkan bahwa diri itu harus berbagi, harus merasa kehidupan yang lebih layak. Sekarang ini kita mau mengulas kembali apa yang telah disampaikan tadi, wawancara bersama narasumber. Sekarang kami mau menampilkan kepada kita untuk lebih memahami bagaimana perjalanan menuju surga itu, sehingga kita dapat mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan atau yang akan dilalui. Karena kita sebagai orang yang beriman sekarang kadangkala kita hanya memahami apa yang disampaikan oleh agama kita yang kita anut sekarang ini. Namun apa yang diyakini oleh nenek moyang kita, terutama oleh suku Dayak, itu kita tidak memahami atau kurang mengerti atau hanya mendengar apa yang dituturkan oleh orang-orang tua atau apa yang disampaikan. Namun tahapan-tahapan apa saja yang kita lalui oleh arwah-arwah yang telah meninggal, sekarang kita mau diajak untuk melihat dari hasil wawancara tadi perjalanan menuju surga itu sendiri. Yang pertama, kita memasuki pada tahapan untuk mendaki bukit, yaitu Bukit Manimak. Bukit Manimak ini harus didaki
Dalam kepercayaan masyarakat Dayak, bahwa jika seseorang yang akan meninggal, pasti akan membekali dirinya dengan makan kenyang sebelum meninggal, sebagai persiapan untuk mendaki Bukit Manimak. Sebagai bentuk kepedulian keluarga, jangka waktu beberapa hari disediakan makanan bagi yang telah meninggal, sebagai bekal untuk melakukan perjalanan mendaki Bukit Manimak agar dapat dilalui dan melewati segala rintangan dalam perjalanan menuju Ore Nyabuk. Setelah dari Bukit Manimak, maka arwah akan memasuki Lambah Sinolayak. Di Lambah Sinolayak ini hutannya begitu lebat dan begitu berkabut sehingga kadangkala arwah akan tersesat, mutar-mutar atau berkeliling di situ saja. Tidak ada arah yang dapat ia lalui atau tidak ada arah yang dapat ia temukan. Karena itu, dia harus punya keyakinan sendiri apa yang harus ia lakukan untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati Lambah Sinolayak, arwah akan melalui Titi Bajoa. Titi Bajoa ini adalah tempat di mana jembatan yang terputus kadang saat itu arwah bisa saja kembali ke kehidupannya yang sebelumnya atau hidup kembali yang biasa kita kenal dengan mati suri. Di Titi Bajoa, Titi itu dalam bahasa Dayak Kanayat disebut jembatan. Pada Titi Bajoa, jembatannya terbagi dua dengan posisi putus sambung. Pada saat arwah mendapati jembatan dalam keadaan terputus, maka arwah akan kembali bersatu dengan badan atau hidup kembali. Kejadian ini biasanya kita sebut dengan mati suri. Jika arwah yang meninggal mendapati jembatan tersebut tersambung, maka ia melanjutkan perjalanan menuju Ore Nyabuk. Itu pada posisi di Titi Bajoa. Selanjutnya, arwah akan melewati Tajo Barapi. Tajo Barapi ini adalah gunung berapi yang harus dia lewati karena ini juga akan menerangi perjalanannya selama menuju Ore Nyabuk. Setelah melewati Tajo Barapi, arwah akan melewati Padang Luas. Padang Luas ini banyak rintangan-rintangan di sana. Yang pertama adalah Padang Balikat. Padang Balikat, di tempat ini arwah melewati padang semak belukar yang sangat lebat dan susah dilewati. Arwah biasanya terjebak di Padang Balikat ini karena begitu lebatnya sehingga ia mutar-mutar atau bahkan hanya keliling-keliling di situ saja. Setelah di Padang Balikat, arwah akan melewati Jaguk Baboho. Di Jaguk Baboho dalam bahasa Indonesianya itu rumput teki, atau bahasa Latin rumput teki adalah Cyperus rotundus, atau dalam bahasa asingnya nutgrass. Bahkan rumput teki ini kalau di tanah yang subur bisa mencapai 140 cm. Namun di tanah biasa dia biasanya hanya sebatas lutut atau lebih sedikit. Daunnya sangat tajam dan menyayat bagi siapa saja yang melewati atau melintasinya. Sementara Baboho itu sendiri artinya terikat atau begitu kusut, susah dilewati. Sehingga Jaguk Baboho adalah rumput teki yang susah dilewati karena begitu lebat atau begitu padatnya. Setelah melalui Jaguk Baboho, arwah akan melewati Timpurung Pasuk. Timpurung Pasuk ini adalah
tempurung pasuk atau bocor atau berlubang, yang pada umumnya lubangnya tidak rata tapi karena pecah. Sehingga jika terinjak kaki, maka pergelangan atau telapak kaki akan terluka. Itu yang harus dilalui arwah, yang dimaksud dengan masuk pada fase atau tahapan timpurung pasuk ini. Yang sekarang mungkin kalau istilah zaman dulu sudah ada kaca, mungkin hamparan kaca seperti itu. Nah, kalau zaman dulu hamparan timpurung pasuk itu yang harus dilalui, sehingga kaki dan pergelangan kaki ini pasti terluka. Setelah melalui padang-padang sebelumnya, badan, tangan, dan lain sebagainya sudah tersayat oleh rumput teki. Sekarang telapak kaki dan pergelangan kaki luka-luka juga oleh timpurung pasuk ini. Setelah melewati timpurung pasuk, maka arwah akan melewati lama bagenak. Lama bagenak ini sejenis rumput teki atau Cyperus rotundus, tapi jenis ini lebih besar batang ataupun daunnya dan lebih tebal dari teki. Daya sayatan daunnya lebih kuat dan tajam seperti silet. Bagenak itu sendiri maksudnya adalah satu hamparan yang tidak dapat dielakkan. Ini bahasa Dayak Kanayat. Jadi lama bagenak itu hamparan rumput teki yang jauh lebih besar dan lebat, tidak bisa dielakkan lagi. Memang habis tersayat, terluka karena sayatan daun-daun yang tajam ini. Setelah melewati lama bagenak, arwah akan memasuki tahapan tangga langit atau tangga langit. Tangga langit ini yaitu pinang nyuangi marasuk langit, atau disebut istilahnya tangga langit. Tangga langit yang harus dilalui dengan media batang pinang yang tingginya sampai ke langit. Jadi medianya batang pinang yang tingginya sampai ke langit, itu yang harus dilalui untuk mencapai langit. Dengan media bertalikan riti atau ikat pinggang kuno yang terbuat dari perak. Ini kalau zaman-zaman dulu ini banyak, tapi sekarang sudah menjadi barang antik. Ikat pinggang riti ini yang terbuat dari perak dan berpegangan pada bulu. Untuk kita berpegang itu hanya pada sebatang bulu saja. Untuk melalui daun lalang satu lembar, itu untuk menimbang masih berat atau ringannya dosa yang kita miliki. Ini ditimbang terus setelah kita melalui padang-padang. Setelah kita naik pada tangga langit, di sana kita juga menjumpai panca bagoneng. Panca bagoneng batihak tunggal. Di sini arwah akan ditimbang perbuatannya sudah layak atau belum untuk memasuki ore nyabuk. Jika dalam ajaran gereja Katolik, panca bagoneng batihak tunggal ini sama dengan api penyucian. Setelah melalui panca bagoneng, maka arwah akan masuk pada tahapan terakhir, ore nyabuk, atau yang disebut dengan surga itu sendiri. Ore nyabuk. Disinilah tempat kediaman Jubata dan roh para leluhur, perjalanan terakhir yang dilalui. Konsep dalam agama modern disebut surga sekarang ini. Kalau menurut keyakinan atau kepercayaan suku Dayak Kanayat disebut ore nyabuk. Ore nyabuk itu sendiri nama lainnya adalah awan bagantong. Itu yang kita ketahui mengenai tahapan menuju surga. Namun bagaimana para pendosa yang banyak dosa-dosanya? Apakah ia bisa melalui tahapan-tahapan menuju surga atau tidak bisa? Tentu tidak bisa. Karena orang yang begitu berat dosanya, dia akan masuk di tahapan ranteng rapuh. Ranteng rapuh ini dalam keyakinan
suku Dayak Kanayat, yaitu tempat untuk arwah yang mati karena bunuh diri atau yang terlalu banyak dosa sehingga tidak diizinkan memasuki tahapan menuju ore nyabuk, tetapi langsung jatuh pada ranteng rapuh. Dalam konsep agama modern, ranteng rapuh ini disebut neraka sekarang ini. Inilah tahapan-tahapan yang dilalui perjalanan menuju surga versi suku Dayak Kanayat. Kita dapat mengetahui bagaimana itu Bukit Manimak. Kita juga dapat mengetahui bagaimana itu Lambas Sinolayak, Titi Bajoa, serta bagaimana kita dapat mengetahui Tajo Barapi, dan apa yang akan dilalui pada Padang Balikat. Arwah-arwah di sana juga akan melalui Jaguk Waboho. Setelah Jaguk Waboho, mereka memasuki Timpuruk Pasuk. Setelah Timpuruk Pasuk, mereka akan melalui Lama Bagenak. Setelah melalui Lama Bagenak, maka akan memasuki Tangga Langit, Mpinang Nyuange Merasuk Langit, yang mana media-medianya adalah Taleriti. Setelah Taleriti, maka mereka akan menggunakan Rajak Bulu Padang Saamar. Setelah itu mereka memasuki tahapan Panca Bagoneng Batihak Tunggal, atau dalam konsep agama Katolik sama dengan api penyucian. Dan perjalanan terakhir yaitu Ore Nyabuk, dalam konsep agama modern disebut surga. Yang terlalu berat dosanya atau yang bunuh diri, mereka masuk dalam ranteng rapuh atau yang disebut dengan neraka. Itulah perjalanan arwah yang telah meninggal menuju surga versi Dayak Kanayat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa kembali untuk acara adat Dayak selanjutnya. Samuel Landak, channel khusus menyajikan adat dan budaya Dayak. Terima kasih. Salam untuk keluarga, untuk kita semua. Tuhan memberkati.